Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyertai kita pada hari ini tertulis pada 2 Korintus 3 ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, setiap orang percaya kepada Yesus terpanggil untuk memberitakan kabar baik Injil Kristus Yesus kepada sesamanya melalui aktivitas hidup sehari-hari. Dalam surat 2 Korintus 3 ayat 2 dikatakan, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang." Sobat Kairos, pada zaman Paulus ada beberapa pemberita Injil yang memberitakan Injil tanpa memahami pesan Allah. Mereka bukan mau memajukan kerajaan Allah, mereka hanya menginginkan uang dan bukan memikirkan kebenaran. Memang pada saat ini juga ada saja yang mengerjakan pemberitaan Injil demi mendapatkan pujian yang sia-sia atau untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang-orang yang sungguh-sungguh berbicara bagi Allah hendaknya mengajarkan firman Allah dengan ketulusan dan integritas. Jangan memberitakan Injil untuk alasan-alasan egoistis. Sobat Kairos, beberapa guru palsu telah membawa rekomendasi palsu untuk membuktikan keaslian otoritas mereka. Dengan tegas Paulus mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan surat seperti itu, sebab Kristus sendirilah yang memanggilnya dan memberikan tugas untuk memberitakan Injil, dan Kristus sendirilah yang akan memberikan pertolongan dalam rangkaian tugas pekabaran Injil tersebut. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, tidak seorang pun bisa mengaku memiliki kesanggupan tanpa pertolongan Allah. Tidak seorang pun mampu menjalankan tanggung jawab dari panggilan Allah dengan kekuatannya sendiri tanpa Roh Kudus yang memampukan. Sebagai saksi-saksi Kristus, kita membutuhkan kekuatan dan pertolongan yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus bukanlah karena kesanggupannya melayani, bukan karena kehebatan mereka, tetapi kesanggupan mereka adalah karena pekerjaan Allah. Mereka bisa karena Allah. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Allah lah yang bekerja sehingga berbagai tantangan dan rintangan yang terjadi dapat dijalani dan dilewati. Bahkan mereka dapat melihat Injil Kristus yang mereka beritakan bertumbuh dalam hidup di dalam diri orang percaya di jemaat Korintus. Itulah sebabnya Paulus tidak merasa layak dan tidak berhak untuk memperhitungkan buah Injil itu sebagai hasil upaya mereka sendiri. Ia sadar bahwa semua itu adalah pekerjaan Allah melalui Roh Kudus yang memberikan kesanggupan kepada mereka sebagai pelayan Allah. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati setiap pendengar agar mereka menanggapi Injil yang disampaikan oleh para pelayan Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, kita semua yang percaya dipanggil untuk memuliakan Yesus, pribadi yang begitu mengasihi kita dan telah menebus kita dari jerat dosa. Kita adalah surat Kristus. Tentu sebagai surat Kristus bukan berarti menjadi secari kertas yang bertuliskan pesan-pesan Allah. Namun sebagai surat-surat yang hidup, kita dapat memperlihatkan hidup kita yang hidup bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus
berakar dan berbuah yang baik, seperti dalam Kolose 2 ayat 7. Oleh sebab itu, Sobat Kairos, berbahagialah kita, keluarga kita, dan semua pribadi-pribadi di antara kita yang mengimani bahwa kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, dengan tetap beriman yang teguh kepadanya, serta setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan namanya. Hanya Kristuslah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!